Hmm, beberapa juga. Maksudnya sama kecil 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 ini turun kecil dan zoom yang kecil kecil. Gitu. Dia nanti operator baca CV dari mereka yang saya juga melihat bahwa beliau tidak meluangkan sedikit waktu pun untuk diri sendiri, tetapi banyak memberikan waktu, karya, tenaga untuk orang banyak. Bahkan kemarin saya juga melihat di YouTube di Andy ya, wawancara dengan Dick Andy itu, beliau juga memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua. Ini satu kehormatan besar bagi kami bisa bertemu dan menerima kok sama-sama di sini. Dan juga yang kami kasihi dan kami hormati, Dr. Danasari Widiawati MSc, CMFM, SPKKLP, Subspesialis COPC. Selamat datang. Mohon maaf dok kalau eh, ada kesalahan dalam membaca, tapi kami sangat senang juga dokter bisa hadir bersama dengan kami dan tentunya ada hal-hal baru yang bisa disampaikan kepada adik-adik kami. Di sini juga ada adik-adik yang pada fase profesi sebentar lagi selesai menjadi dokter. Kiranya apa yang nanti dokter bisa berikan kepada kami, memberikan juga eh, peluang atau kesempatan baru untuk karya sebagai berkarir sebagai seorang dokter ya dok. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat datang pada dari UPH, dari Skop Eka dan juga Dr. Erli, Dr. Teguh sebagai moderator. Di sini juga ada Ibu Direktur Rumah Sakit Udana. Mungkin ke depan bisa ada kerjasama sama dengan UPH. Dan selamat pagi untuk adik-adik para peserta kuliah kamu pada hari ini. Dan kami ingin menyampaikan juga ada salam dari Bapak Rektor. Kebetulan pada jam yang sama ini dari Direktorat Lembaga Penelitian Pengabdian itu juga dan datang sosialisasi kegiatan. Jadi kalau misalnya beliau tidak bisa menerima langsung, tapi pada prinsipnya kami Cendana dan juga FKA selama peserta kita menerima PK bersama dan para tim saya. Dan kita juga bersyukur ya karena kesempatan ini sebenarnya sudah beberapa kali tetapi tertunda dan ini merupakan hal yang baik. Saya rasa mungkin uh, kalau UPH itu banyak sekali kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat hingga ke daerah-daerah. Mungkin suatu saat kita akan sinkronkan bersama dengan adik-adik
spesialis community oriented primary care oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Negeri Sembilan. Di depan. Di bawah sini. Kelahir dan bersama. Oke, oke, keterangan untuk mahasiswa kita atas dari direktur untuk uh, Untuk foto bersama Bapak Ibu dosen dan juga tim, silakan menuju ke depan. ini tentang mahasiswa untuk ini. Dari sini. Kecil. Ya. Ya. Nah, itu terus. Ini kan kalau ada sama ini atau foto terus. Bagus. Oke. Ini tidak untuk panjang pasang, kita akan langsung kepada inti acara kita ke depan hari ini, yaitu kuliah umum, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Silakan, Dokter Kedua. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Sepertinya masih banyak tegang, belum ada lemas nih kayaknya ya. Harusnya kan tadi berbahagia, tapi kok kayaknya belum berbahagia. Baik, izin saya buka dengan pantun ya, Bro. Cakep. Belum. Keindahan alam NTT bukan hanya ada Labuan Bajo. No, no, no. Cakep. Selamat, Bro. Ada juga Nihi, Rote, dan juga Danau Kelimutu. Cakep. Selamat datang Eka Julianta Wahyu Pramono. Kami antusias mendengar kuliah neuroemergensi yang pasti sangat bermutu. Terbekas. Kami baru ada respon. Ada satu lagi boleh, Bro? Kan ada dua pembicaranya. Di Sumba juga ada Danau Wekuri. Cakep. Di sana senang, jangan lupa senang juga di sini. Selamat datang juga Dr. Danasari.
Topik kedua adalah kedokteran keluarga layanan primer yang akan disampaikan setelah ini. Nah, ada lagi bro. Nanti kebanyakan pantun. Jadi kita sangat berbahagia, Prof. Dokter datang di sini. Yang harusnya sangat berbahagia teman-teman mahasiswa semua yang datang benar-benar kalau istilahnya anak muda zaman now bukan talent-talent, benar-benar yang sangat bermutu, yang teman-teman semua harus bahagia mendengarkan dan harus menggunakan kesempatan ini dengan sangat baik. Prof. Eka, menurut saya ini adalah suatu hal yang tidak perlu diperkenalkan, tidak perlu introduksi lagi. Prof. Eka Julianta Wahyu Pramono ini adalah seorang yang sangat sibuk, yang orang ketemu aja susah. Hari ini, pagi ini beliau datang menemui kita di sini. Sungguh sangat terhormat sekali Prof. dan Dokter dan tim mau datang ke sini. Tanpa memperpanjang lagi, tadi juga sudah dikenalkan sama Dekan, Ibu Dekan. Kita semua ingin mendengar Prof. eh, pelajaran dan semua yang Prof sudah lakukan supaya bisa bukan cuma menambah informasi, pengetahuan, tapi juga menginspirasi kami semua pagi hari ini, Prof. Silakan Prof. Eka untuk bisa memberikan kuliah kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Adik aku ini orang Jawa ya? Orang mana? Oh, Pati. Pantes. Pintar dari presenter. Yang kami kasih Ibu Dekan, Christina, kami udah kenal lama. Dan para pemimpin undangan, Dr. Sari, sahabat saya, um, sekalian mahasiswa yang tercinta, saya itu dekan yang paling tua di dunia. Sudah 17 tahun, jadi di EKUPA sejak tahun 2007. Mau berhenti nggak dikasih terus. Jujur saya bosen banget. Serius ya. Jadi saya setelah itu dan baik ya, karena mau healing namanya. Bosen, enak kalau udah lama gitu ya. Tapi gini adik-adik sekalian, jadi saya udah ngomong kepada Pak James ya. Pak James saya nggak mau di UPH saja. Saya mau berbagi kemana saja, terutama ke pelosok-pelosok yang kita ini. Itu saya menarik ya, barangkali baru perpustakaan Pak. Berapa tahun lalu ya, 2015. Sekarang udah jauh ya, saya sekitarnya sudah maju sekali, menjadi gadis cantik dari timur yang memiliki daya pikat luar biasa, dan saya percaya majunya juga luar biasa. Nah, cuman ada yang jadi perhatian saya. Saya berdasar ya, untung ada beda vaskuler jauh-jauh dari Gunung Pati ke sini ya. Dulu berdasar pertama kali datang di sini itu orang Jawa, orang orang Sunda ya, sebenarnya dia ya. Sofyan ya pertama kali ya. Sofyan ya, yang saya di Surabaya itu ya. Orang Jawa, orang Sunda, masing-masing hanya berapa bulan. Itu terus pulang. Ya, mau ngapain? Di sini cuma belajar naik kuda, nggak ada alat dan sebagainya ya. Mungkin budaya itu kalau dengar. Nah, baru Dr. Dori juga orang Jawa. Saya pikir cuma 1 tahun ya, ternyata sudah 6 tahun lebih ya. 6 tahun lebih nggak mau pulang. Kemudian banyak Erik, yang putra NTT, dan Dr. Robi dari Jawa juga. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ini ada suatu fenomena menurut saya ya. Jadi apa boleh buat? NTT itu tidak didominasi orang yang hitam manis keriting rambut saja loh. Banyak orang yang putih-putih seperti darahnya adik aku yang datang. Ya itulah dunia kita. Kan gitu kira-kira ya. Itulah dunia kita, itulah keunikan kita. Tetapi saya masih bangga ada Dr. Erik, ada Ibu Christina yang di sini dan pengaruh yang besar. Di Papua, saya kan sering sekali ke Papua. Kalau kita ke Papua itu ya, di Merauke, di mana itu, di kotanya ya, semua usaha tidak ada satu orang Papua. Serius. Semua orang NTT menjajah. NTT, Maluku, Jawa, Bugis, serius ya.
Jadi Papuanya itu yang orang asma tuh ke rawa-rawa, yang orang Timika di gunung itu benar-benar. Sehingga waktu itulah di berita di Andi itu ya, saya tersentuh hati, saya mau jemput mereka. Kita kasih biasa full di FLPH ya selama 6 tahun. Itu sekarang kita ada 16 orang di Papua bersama kita. Sebab saya mikir, aduh ya jangan apa sih, memang itu NKRI nggak bisa lagi segah loh. Australia itu cuma tadi kan bangsa aborigin, kulit putihnya datang belakangan. Sekarang kulit putih semua, aboriginnya ada di kamp konsentrasi kan begitu tuh. Nah, saya hanya dalam hati kecil saya sih ya, mungkin itu nggak jadi perhatian pemerintah. Menurut saya, aduh, nggak aja. Kan gitu kira-kira. Nah, di NTT, sorry ya, saya tidak menyamakan. Kenapa kami datang untuk bicara di depan anak-anak mahasiswa? NTT nanti akan fenomena yang mirip loh, meskipun saya yakin NTT jauh lebih baik. Kita itu membuka beasiswa untuk teman-teman dari periferi itu ya. Waduh, sekarang ada 10 slot yang melamar 9.000. Saya sampai bingung bagaimana screeningnya. Tetapi tahun lalu itu ya, itu ada kalau nggak salah sekitar 600 yang apply. Nah, 600 itu luar biasa. Tinggi nilainya. Ya, kalau nilainya 100 ya, NTT itu 70 ke atas. Sehingga teman-teman ada 4 ke NTT. Soe, Rote, Sumba Barat, Sumba Timur. Waktu itu tahun kemarin ya. Nah, jadi kesan saya sepintas anak-anak NTT itu luar biasa. Serius itu ya, luar biasa. Dan kemauannya juga luar biasa loh saya lihat. Sebab selama ini, aduh, yang Papua itu kita mesti dorong-dorong, khusus aja-aja. Yang NTT itu enggak. Sorry ya, saya nggak mau bicara masalah suku, tetapi ini masalah apa namanya ya, fairness lah ya. Iya kan? Kalian anak NTT yang asli kan agak nggak senang sih. Pokoknya kan orang asing dah. Tapi kan nggak bisa sekarang ngomong nggak senang kan gitu dong kira-kira. Apa yang you must learn? Sehingga you nggak kalah sama orang Jakarta, sama orang Makassar. Gitu dong kira-kira logikanya zaman sekarang. Nggak ada lagi cerita mereka disuruh pergi. Ya, jadi itulah sebenarnya motivasi kami dengan Dr. Anasari itu ya. Ilmu anak-anak sekalian, you bisa belajar sendiri gampang sekali di YouTube mau cari 1.000 referensi juga. Ya, yang jadi pertanyaan, you mau nggak buka itu nanti tengah malam tentang brain dead, tentang trauma? You mau buka nggak pertanyaannya? Kalau you nggak mau buka, jangan harap bersaing. Jangankan orang Jawa. Sekarang Pak Menkes dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, prinsipnya semua orang asing boleh praktek di Indonesia. Kan begitu dong kira-kira ya. Di rumah sakit Siloam itu, anak-anak sekalian yang lamar itu sudah ratusan. Bule, Cina, India, Bangladesh, serius loh. Jangan tanya pintarnya kayak apa ya kan. Yuk pernah ketemu orang India nggak? Aduh, saya kemakan. Pintar-pintar. Dan orang India itu ya dikasih tugas oleh Bu Presina selesai ya sebulan, 2 minggu selesai. Itu bedanya sama anak kita. Kan begitu dong. Anak kita, aduh, sebulan lebih sehari diuber-uber belum juga selesai. Bedanya begitu. Nanti kalau nggak salah tanya kenapa kita kedaulatan keluarga juga mau diekspos. Karena begitu ceritanya. Mereka, sorry, pinter banget. Nah, di India itu gajinya juga minim loh. Dokternya itu spesialis barangkali 15 juta mau sebulan dia 15. Artinya apa? Artinya nanti kalau kerannya dibuka, mereka itu jangan heran loh. Kalau di NTT juga ada orang Cina, India praktek, jangan heran loh. Dan kalian pertanyaan, you mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Kan gitu dong. Nanti orang NTT, Kupang yang mulai kaya-kaya itu punya hotel, punya toko kan boleh pilih. Kan pilih yang bagus lah, kan gitu loh. Nah, the question kembali lagi, kalian ini yang NTT ini mampu nggak jajaran sama orang asing itu kalau praktek? Saya juga ngomong begitu untuk anak-anak UPH. Serius loh saya katakan. Nanti bagi rumah sakit, Siloam lah katakan, udah pasti mau. Bagi rumah sakit swasta, berisinya datangin dokter sok banyak-banyaknya. Dia dong, sepinter-pinternya dong.
Dia nggak peduli ID mau ngapain begitu kan. Dan ini sekarang nggak bisa ngomong. Ya kan begitu benar Sari ya. Anyway, anak-anakku sekalian ya. Jadi ini hanya stimulasi untuk kalian bahwa Kupang itu penerbangan berapa kali sekarang dari Jakarta? Dua tiga sehari ya, bukan mungkin kasar dan sebagainya. Mungkin Pak itu lalu saya 40 tahun lalu ya seumur kalian lebih dikit dinas di Kalimantan Tengah. Itu mesti naik dulu perahu sekian belas jam baru nyampe. Nah, saya datang lagi ke sana. Sana ada universitas di Palangkaraya dengan FK. Saya ngomong hal yang sama. Karena, sorry ya, agak mirip anak-anak Dayak itu. Jadi udahlah, selesai, udah umum, nggak mau lagi. Itu ada juga. Ya nggak apa-apa, anak-anak bilang. Tetapi dulu, itu daerah terpencil ya. Sekarang pemerintah jalan begitu banyak, Banjarmasin, apa namanya, Pontianak, nyebrang ke Palangkaraya. Sehingga cepet banget majunya banyak yang tapi orang Jawa, orang Bugis, orang NTT ke Palangkaraya. Itu fenomena yang real terjadi. Nah, saya tanya orang Dayak ini kalau nggak mau sekolah tinggi, jangan tanya loh nanti penonton. Saya bisa, ayo saya mau sekolah. Waktu dia kata, aku mau ke patologi anatomi. Saya telepon teman saya yang di Bandung, Prof. Betty. Prof, tolong dong ini orang Dayak, pengen belajar dong. Ayo, sudah selesai. Nanti ada lagi satu mau neurologi. Nah, lumayan lah. Saya ngomong begini ada dua tiga orang yang terbakar hatinya. Pertama tersinggung dulu ya, Prof. Eka tuh ngomongnya jelek amat sih ke orang Dayak. Ya iya, tetapi benar-benar loh, kalau gua nggak komporin, itu nanti terjadi benar loh. Ini jangan sakit hati. Sebab, ini barangkali belum lahir ya, berapa tahun yang lalu ya, di Dayak itu ada peristiwa. Saya kan melihat mata kepala sendiri ya, di kampungku tuh ada di orang Madura. Orang Madura itu rajin banget kerjanya. Di tokonya satu kampung hanya punya dia. Tapi jeleknya dia tuh nggak gaul sama sebelah-sebelah. Kan gitu. Akhirnya banyak banget Madura yang kaya-kaya. Nah, ini si Daya ini sakit hati lama, bertahun-tahun diam lama-lama sakit hati. Apa? Dia banyak penggal. Itu peristiwa loh. Itu malah di foto sampai kita malu. Karena ada manusia semua, kepala manusia orang Madura. Nah, ini waktu itu udah lah, nggak di proses hukum karena itu adat ya. Nah, tentu itu tragis dong. Tetapi pasti ada rasa jealous, rasa nggak nyaman aja kalau kebanyakan orang asing. Nah, tapi sekarang kan nggak bisa lagi begitu. Yuk, bisa nyaman bawa barang, nggak bisa lagi dong. Zamannya udah habis. The only way, kalau you mau maju, harus segera. You sekolah, apapun, ya, S3, S2, spesialis apapun, segera dibangun kembali. Hal yang sama menurut saya anak-anakku sekalian ya di MPP ini kembali lagi begitu cepatnya, begitu cantiknya ya, lebih cepat pasti dari Palangka, lebih cepat dari Papua. Tapi fenomena itu ya, kembali lagi akan terjadi. Whether you ready or not akan terjadi. Ya. Nah, jadi kembali lagi saya juga happy ya, Dr. Erik itu ruko-rukonya ada 13. Satu asli, dua tidak asli. Tapi tidak dipermasalahkan. Kan gitu loh. Yang penting sama-sama membangun NTT kan begitu dong. Yang kita nggak mau tuh praktek di NTT diambil duitnya kok pergi. Itu nggak rela gitu ya. Tapi kalau orang dari luar mau mengabdikan ke NTT, membangun NTT, merasa bahwa dia juga meskipun asli tapi mau rekam dong. Iya tadi ya, aduh maaf ya, saya itu hanya pemerhati aja. Saya selalu suka kalau ada orang yang rusak adat setempat. Kalau saya pribadi ya, saya dulu ke Papua, dulu kok ada ya orang-orang dari luar yang mempengaruhi sehingga adatnya berubah, kan sayang dong. Nah, tentu saja mati-mati NTT yang berubah dong. Kalau tadi ya kan ya, tetap cantik, nggak berubah, tetapi tentu makin modern dong, makin develop. Nah, itu kembali lagi orang-orang dari luar itu menurut saya dia itu sebagai bukan kompetitor negatif ya, tetapi stimulator. Stimulator sehingga ayo orang NTT jangan kalah. Itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi ingat kembali lagi saya juga berharap ya Bu Kristina itu kepemimpinnya hebat banget. Sebentar lagi akan dibantu FKUI. Ayo juga spesialis kan begitu. Belum ya dok ya? Belum. Nah, terus saja tuh ada Donald Sari itu nanti Pak Dekan dia langsung nih. Karena kita juga gitu. Dulu kalau saya ke pertemuan di Ganu ya, dulu selalu aku yang ribut. Kenapa kok nggak boleh swasta? Sekarang dipaksa-paksa akhirnya boleh. Karena apa? Kalian yang mau jadi spesialis berapa orang coba angkat? Anak-anak yang mau, aduh semua loh dok, ini mau taruh mana?
Tadi dokter Dasari lapor ya ke Pak Ari. Ini fenomena yang kemana-mana saya jumpai. Tidak pertanyaannya mereka itu kalau 2-3 tahun lulus nyoba nggak bisa lama-lama bisa frustasi. Udah kasih anak buah saya, dok aku mau jualan jus aja lah. Capek, daftar sekolah nggak bisa-bisa. Nah, saya selalu mengatakan pada adik-adik, itu harus tanggung jawab loh. Melahirkan 15.000 dokter umum se-Indonesia. Terus mereka kemana kalau pengen further studi? Ya kan gitu. Luar negeri udah nggak segampang dulu lagi. Nah, itu sebabnya kami mati-matian juga prodi-prodi ya, KKP dan teknologi, dan saya berdoa dan sangat mengharap Bu Presiden segera buka lagi prodi, karena peminatnya begitu banyak. Ya, tidak usah sempurna ya, tapi mulai dulu ya. Nanti Pak Ari kita ajar sih ya, saudara saya ya. KKP dulu dok, sebentar lagi. Nah, oke, jadi anak-anak sekalian, saya itu motivasi saya. Tapi kembali lagi, sebagai orang yang malang melintang di dunia dokter, saya tuh melihat jangan sampai kesenjangan itu makin makin curang di antara semua pelosok Indonesia. Itu sebabnya juga saya mending saya keliling se Indonesia. Sekarang luar negeri udah agak jarang ya. Dulu sebulan sekali, sekarang paling setahun 4-5 kali ya. Tapi saya sekarang lebih suka. Habis ini juga saya mesti buru-buru ke Soe, besok ke Rote. Uh, 2 minggu lagi kita ke Atambua. Ya gitulah, ngorak-ngorak orang ayo suruh sekolah, suruh motivasi, termasuk SMU-nya. Saya itu sebenarnya ngomporin begitu, saya ngomporin di Timika Papua itu lihat toko setimika nggak ada satupun milik orang Papua, nggak ada. Itu benar ya. Ya mudah-mudahan nggak sampai rakyat ya, tapi kan itu well, karena anak-anaknya itu tidak dimotivasi untuk lari bersama-sama maju. Itu yang terjadi di Papua yang ekstrim ya. Nah, apalagi kalian sebagai putra-putri NTT, ayo. Jadi kalau ke UI, kontak Dr. Ganasari. Ya. Nanti kalau di beliau udah buka banyak spesialis, silakan kontak. Tentu yang dari pelosok itu kita janji ya, akan diprioritaskan. Radiologi akan diprioritaskan. Serius ya. Yang perlu beasiswa kita carikan. Asal nanti balik membangun NTT gitu ya. Oke, seperti itu slide saja ya, supaya sebenarnya lagi jangan ilmunya lah, karena ilmunya itu benar-benar gampang dicari di internet. Saya hanya motivasi kalian aja, slide saja ya. Coba slide kedua. Nah, dengan sekalian ini gedungnya KUPH. Ini Siloam yang VIP, itu jalan yang BPJS ya. Gedung ini 30 tahun yang lalu masih bisa 30 tahun. Ya. Jadi ini kamar kelas kita. Dulu pertama kali kita mulai simulasi pada yang punya rumah. Dan di sini saya mesti memotivasi Pak Mutarika di bikin. Dulu dia nggak mau ngapain kok kasih otak sulit. Enggak, ini itu mau seperti ini ya. Jadi kalau kita operasi ini UASnya tuh pada di berdiri di sini tuh di sebelah itu ada observation room. Nah ini kerjaan kita sehari-hari yang aku katakan tadi ya, apa namanya? Mestinya saya tuh bisa kali gosip lah. Aku mau ke NTT bolak-balik aja, bagus pemandangannya, orang-orangnya very nice. Ya, nah ini yang kita lakukan. Jadi ini bukan pekerjaan singkat. Dalam waktu 26 tahun kita membuat seperti ini. Ya, kenapa? Karena dulu sebelum kami mulai ya. Nah, ini tim kami, Dr. Erik ada, Dr. Doni ada di sini, apa namanya, kamu belum ada ya. Ini kita itu sekarang ber-30 se-Indonesia. Dari Medan sampai Kupang, sampai Manado, pokoknya bersatu dalam grup berdasarkan itu namanya. Ya, saya harap juga 3 adik saya itu di Kupang akan bersatu. Apa artinya? Artinya kalau mereka punya kasus yang sulit, kita itu akan terbang. Mau tiap minggu juga boleh. Untuk operasi bareng-bareng di tempatnya. Kan jadi kita tuh yang senior tiap minggu itu Palembang, Medan, seterusnya. Karena prinsip kita, dulu prinsip pertama supaya kasusnya dari daerah dulu. Sekarang konsepnya kita ubah, jangan begitu. Kita aja yang datang. Ya, jadi sering banget itu kita bawa perawat bala, alat video operasi bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan kan yang bertiga itu begitu. Maksudnya apa? Kalau kita datang kan terstimulasi. Ya. Dulu saya mulai operasi pertama di sini tahun 1996. Dia belum lahir ya. Nah, waktu itu kita juga masih bodoh. Nggak bisa apa-apa. Saya itu orangnya lumayan friendly lah ya.
Nah, hehehe gitu sehingga banyak temannya. Saya pernah stay di Jepang 3 bulan. Nah, banyak teman baik, ya kan? Nah, ketika saya pindah ke Karawaci ini, mereka bilang, itu namanya Kekasang pindah. Ayo, kita mau datang. Pada datang dari Pak. Jepang itu orang datang bayar sendiri tiketnya, hotelnya, makan bayar sendiri. Cuma aku ingat, aku balasnya dia itu diajak pergi somewhere ya. Salah satunya yang bilang Kelimutu. Jadi ada satu tempatnya terus susu gitu ya, dia nanti, Kak, ini udah Bali, nggak mau lagi, ganti. Dia tuh bisa lihat sendiri. Oh, Kak, aku mau tuh tengah dari warna. 25 tahun kalau barangkali masih kampung, oh misalnya. Wah, nggak ada kampung, nginepnya di rumah orang. Kelimutu dan di apa itu namanya di tempat snorkeling di Maumere itu di mana itu? Ya anyway, jadi itu yang kami lakukan. Nah, modalku hanya senyum-senyum saja. Jadi si Jepang itu datang ke tempat kami tiap minggu selama 3 tahun. Kalau Jepang datang itu artinya, you pernah ke Jepang nggak? Nanti mesti minta dokter Erik kirim ke Jepang itu, boas. Ke Jepang itu, ya, meskipun malamnya dia karaoke, minum bir gitu ya, kalau pagi janji operasi janji tetap dia bisa. Itu khas tuh. Kalian mesti pergi itu lihat negara lain ya. Saya dulu masih Jepang mau ke kampung kan, naik kereta api dulu. Nggak tahu ngomong bisa, tulisannya nggak ngerti kan. Nah, diberitahu saya ke kampung namanya Matsumoto ya. Diberitahu, oke, dok, kamu jam 9 dari stasiun Nagoya ya. Nanti jam 11.13 itu namanya Matsumoto. Pokoknya kalau keretanya pintu buka, yuk keluar. Kalau belum buka, jangan keluar, pasti keliru. Saking on time-nya. Kan gitu gitu ya. Nah, Jepang juga begitu. Jadi datang kita ke Karawaci itu, begitu datang kan aku yang, suster Pak, ini Jepangnya mau datang jam 7 loh. You harus datang setengah 7. Kalau gue cekek loh. Itu dong kita. Ya nggak? Boleh kira kan gitu dong. Nanti kalau dokter Beligani ngundang seniornya aku datang, kan malu dia. Telat ya malu, nggak ready kan. Itu awalnya begitu. Ya kan? Akhirnya 3 tahun kemudian Jepang tuh ngomong, nggak bisa lagi kita nggak mau datang. Kamu sudah bisa, gantian kayak kamu pergilah ke Bangladesh, ke India, sana gantian ngajarin orang. Itu historikanya. Ya, jadi kembali lagi di Kupang, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Semua itu perlu keringat, keringat mati-matian, bercucuran, pengabdian, tidak mengenal tidur. Udahlah, semua banting tulang supaya maju bagaimana. Jadi itu prinsip, bagaimana caranya supaya pasien Kupang itu jangan sampai ke Jawa, jangan ke Makassar, whatever lah. Selesai di sini. Kalau usul saya, dan nanti Bu Kristina kalau dengan Bu Direktur RSU lain kali kita bicara, kita bisa join lagi silonnya, RSU-nya, prinsip kalau bisa jangan ke Jawa. Kan gitu dong. Tetapi kan harus selesai. Selesai dengan standar global dong. Nah itu dengan cara seperti itu. Karena itu lebih cepat daripada cuma sendiri aja bedah vaskular ya. Dia kalau sendiri ya bisa, tapi lama. Tapi kalau nanti bos-bosnya vaskular itu ya paling lama. Nah, nah itu udah sini pasti malu kalau nggak ada kasus. Kan gitu dong. Nanti udahlah dikasih apa namanya diajak jalan-jalan aja ke Soe seneng dia. Ya kan kita nggak bisa bayar kan, tapi mereka tuh nggak mau. Serius ya. Jadi mengharap stimulasi ya. Jadi itulah anak-anak sekalian yang terjadi pada kami. Sehingga kasus bedah saraf itu ya, yang dulu yang mulai dari kelebeng aneurisma, yang dulu tidak pernah ada sebelum 96. Ya, karena dulu tuh orang cari gampangnya yang trauma kepala sama yang hidrosi paru saja. Sekarang semua kasus itu kita prinsipnya kita tidak boleh kirim ke luar negeri. Kami ya. Kalau toh orang ada super kaya mau ke Singapura ya bolehlah orang kaya mau diapain lagi. Tapi kita tidak pernah mereferal pasien gara-gara kita habis. Itu prinsip. Nah tentu itu harga yang berat. Pertama kali saya operasi aneurisma, waduh, ya masih jadi gajah itu 12 jam baru selesai keringetan kita. Tapi ya dengan begitu lama-lama bisa ya. Coba saya berbeda kalau selek yang pertama ya nggak usah banyak ya. Nah trauma ini tiga ini ahli semua nanti sama dia lah jangan sama saya. Pokoknya bagaimana orang yang perdarahan di kepala itu nggak akan mati aja di Kupang ya. Slide, slide tolong. Slide, slide. Terus slide. Jadi ini head injury slide, slide. Nah ini epidural, subdural. Ini sehari-hari bisa dokter Doni, dokter itu bisa semua.
Nggak boleh orang kecelakaan mati sia-sia di Kupang. Itu prinsip gitu loh kira-kira. Harus segera bayar nggak bayar masih. Ya. Nah nanti kalau kalian di daerah kan juga gitu ya. Slide. Nah ini cara operasinya. Slide. Oh ya, jadi kalian mesti tidak ikut ke Yohanes sama Silon ya. Bu Kristina, mesti ikut koas bagaimana cara buka kepala. Harus lihat, ya. Koas harus lihat dong, bagaimana cara bukanya dengan sederhana. Ya, supaya ada image. Memang bukan di dosen umum, bukan di buka kepala ya. Ini memang kamu tahu dong, kapan urgennya, kan gitu dong. Dia udah umum, kalau ada beneran segede begini, diam aja, pasiennya mati di kampungmu. Itu salah loh, Pak. Ya, jadi dokter itu konsekuen loh. Sudah mau jadi dokter, artinya kalau ada kegawatan, you harus bisa beritahu pasiennya. Itu gawat loh. Kan gitu dong. Kalau pasiennya nggak mau, ya udah, bukan salahmu. Tapi kalau pasiennya gawat, you diem aja. Diem itu karena you cuek, atau you nggak ngerti, salah. Nggak boleh dokter begitu kan gitu dong ya. Karena dokter itu adalah andalannya pasien. Ya, oke, ini buka begini caranya, ya, sederhana bisa. Nah ini contoh lagi ya, slide. Nah ini hematom, karena hematom itu kalau terlambat meninggalnya lebih gede. Ini contoh di Jakarta itu setelah sekian belas baru dioperasi jelek. Nah, tuh, ini ada di jurnal hematom di sini ya. Tanya dokter Doni ya, bagaimana cara diagnosisnya. Tuh, operasi cepat-cepat begini dibuka ya. Kedua, dokter umum harus bisa baca CT scan. Harus di Kupang kan ada CT scan, ada MRI ada ya. Nah, harus bisa. Ya, jadi dokter umum tidak sekedar suruh-suruh pasien CT scan loh. You mesti bisa baca dong yang sederhana, ya. Masuk kompetensi ya dok ya. Saudara masuk ya. Tuh, ini lihat perdarahan yang subdural itu mancur begini, dura matanya dibuka, mancur, tapi diterlambat. Karena sekian belas jam baru operasi, akhirnya masih meninggal. Masih muda sia-sia. Nah, sorry, ini kan keteledoran dokternya dong, cepat-cepat dikirim. Ya. Nah, ini meskipun operasi, pasiennya endingnya meninggal. Slide. 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 Terus, terus. Slide. Ya, nah, ini sangat terlambat. Ingat ya, Mas Kali. You jadi dokter itu adalah andalan nyawa si pasien. Ya, jadi jangan sampai pasiennya meninggal sia-sia gara-gara terlambat. Ya boleh. Itu prinsip ya. Jadi kembali lagi kalau pasiennya, aduh, aku tinggal di Patung Nasi, bagaimana dok ke sini? Nah, ya itu masalah kedua. Yang penting you tahu bahwa itu segera. Ya, kalau mereka bisa, ayo buruan sewa mobil ke Kupang, bawa duit buat CT scan, misalnya gitu dong. Itu dokter yang baik. Memberitahu bahwa ini pasien gawat, caranya begini. Nah, kembali lagi kalau toh, dok aku nggak mau lah ya sudah, itu nasib. Tapi you jangan diam saja dong, ya. Slide, slide. Nah, ini stroke ya, itu begitu makin banyak di NTB. Ya, you adalah ambasador kita. Corong di muka yang memberitahu bagaimana nomor satu, pasien di lingkungan jangan kena stroke. Nomor satu, ya. Nah, bagaimana kita lihat ya slide, slide tolong. Nah, itu kan ada hemorrhage, ada non hemorrhage ya. Slide. Nah, ini kan gambarnya, slide. Tuh, yang non hemorrhage dan hemorrhage ya. Nah, minimum kamu tahu tanda-tandanya, ya. Slide. Nih, kalau hipertensi seperti ini tanda-tandanya. Ya. Jadi hipertensi itu adik-adik sekalian itu masalah yang sangat penting. Nanti dokter dan Mas Ari akan ngomong ya. You harus teriak terus sama orang di kampung. Hati-hati hipertensi, hati-hati berobat. Udah harga mati. Kalau nggak berobat ujungnya stroke. Kalau meninggal ya nggak masalah dikubur ya. Kalau matinya separuh masalah. Siapa yang mau dorong? Ya. Jadi kalau pasien itu keras kepala, jadi saya ajak ke ICU, kamu lihat sendiri sana. Ya, kalau laki istri gitu, laki yang rokok, gendut, tensi tinggi, saya ngomong bininya, nanti lakimu stroke kamu dorong nggak? Nggak mau, mau kembali ke orang tuanya. Nah, kadang-kadang dokter itu perlu menakut-nakuti, hati-hati loh. Ya, minimum hipertensi saja. Hipertensi itu memegang pengaruh 80%. Jadi kalau you itu sebagai ambasador kita membuat aku kerja nanti tensinya terkontrol, you itu jasanya besar. Ya, kembali lagi ya, stroke itu role pertama itu hipertensi.
Nah, seperti ini ya, kalau CT scan-nya dilihat ya, slide. Nah, ini operasi hipertensi ya, slide. Operasi begini dokter Dodi juga sering ya. Cuma masalahnya kalau udah stop itu kalau selamat bukan cacat. Itu yang prinsip penting ya. Kan orang kampung, bro nanti kan ginjalnya rusak minum, aduh lah jangan debat. Betul. Profesor Eka ini sudah minum obat 25 tahun. Betul. Ya, sejak umur 42 saya itu udah darah tinggi. Saya, paman saya stroke, aku tahu begini belasan tahun. Istrinya udah, aduh aku nggak bisa lagi tahan diurusin salah, nggak diurusin salah, tiap hari teriak-teriak, anaknya dua kerja di Jakarta, jadi saya melihat mata kepala betapa susahnya sampai dia meninggal belasan tahun kemudian. Sehingga saya sebagai orang yang berbau darah, aku juga nggak mau. Makanya saya bilang, tadi makan 5 loh. Tadi sebelum pesawat landing, udah jamnya minum, buka koper dulu, minum apa dulu. Saking takutnya, emangnya takut. Nah, kalau gua itu kan celaka dong, nggak dapat duit, nanti anak-anak susah, kan gitu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, you mesti nanti kalau koas ikut dokter Doni, dokter tadi lihat seperti apa masih di foto, di video. Nanti kalau you ke kampung, ada orang keras-keras, nih gua tunjukin videonya. Kalau nggak mau ya sudah nasib, kan gitu dong. Tapi kalau you tidak ngomong, di kampungmu semua orang hipertensi sembarangan nggak obat, kemudian pada stroke, you kok salah. Oke, ngerti ya? Kalau you udah ngomong, udah ditakut-takutin, masih nggak mau, aduh itu walau-walau. Tapi kembali lagi tugasmu dokter itu, well, ya berat ya ringan dok, tetapi itu tugas mulia. Karena apa? Mengingatkan orang, prevention ya, terutama dokter dan sadar, prevention is so important. Kembali lagi ya, nanti di kampungmu itu tensi sudah terkontrol tuh, ini udah berjalan sakit, udah mencegah banyak sekali stroke. Memang tidak semua ya, tapi at least banyak sekali. Nah, ini contohnya, ini di Pisihan saja, ini banyak ya. Nanti kita ke Atambua, operasi apa ya? Meninggal ya. Atambua kita mau ke Dili juga. Dili itu meskipun bukan Indonesia, tapi itu kan saudara sekandungmu ya. Nah, kita juga mau bantu, pasien juga mereka dong. Serius. Jadi Atambua kita mau nyebrang Dili, yang mau ikut boleh nanti ikut baksos di sana. Kita mau operasi di Dili, termasuk hidrosefalus. Kasihan mereka juga harus dibantu ya. Slide. Nah, ini contoh lainnya, slide. Nah, ini namanya non hipertensi ya. Yang non hipertensi juga bisa stroke meskipun jarang ya. Slide. Nah, ini contohnya ini aneurisma ya. Slide. Ini barang jarang ya. Tuh, melendung begini ini namanya aneurisma. Saya udah pesan sama dokter Doni, dok, Doni cari aneurisma di Kupang. Pasti ada, karena aneurisma ini ya, ini kira-kira terjadi 10 sampai 20 kasus per 100.000 penduduk. Di Kupang berapa ya? Bukan, 500.000, berarti berapa setahun? 5 kali 10, mesti ada 50 per tahun kasus aneurisma. Ya kan? 5 per 100.000, 50 kan? Kalau tetap nggak ada dokter Doni sama dokter Robi salah, you juga salah. Dulu ya anak-anakku sekalian, waktu aku ke Jepang, ke Jerman tahun 92. Saya lihat operasi ini pertama kali di Jerman. Bagaimana disebutkan? Profesor tanya, Eka, di Indonesia berapa kasus? Nggak ada, Prof. Ya, benar. Apa hebat ya orang Indonesia itu otaknya nggak punya aneurisma. Gitu kan. Ya bukan. Ya tentu nggak ketemu dong. Kan gitu dong. Nah, lalu si profesor itu ngomong, Eka, kamu tahu nggak? Yang public education, ya, yang memberikan promosi kepada publik itu bukan spesialisnya loh. Bukan dokter berdasar, tetapi dokter umumnya, dokter keluarga. Jadi dokter keluarga mengajarin, Bapak Ibu kalau ada sakit kepala mendadak, dan sebagainya, segera CT scan. Ada pendarahan subarachnoid segera di DSA, kan ada di sini DSA. Ada ini dijepit. Nah, itu saya lakukan hal yang sama. Saya pulang ke Indonesia, tahun 95 ya, aduh saya ngomong di TV, di koran, dokter umum dikumpulin, sampai aku dimarahin idiot. Wah, dokter gimana etiknya ya? Ya maaf ya, ya memang tahu etik gak etik. Tapi saya itu memberitahu publik bahwa ini aneurisma loh. Kan begitu. Akhirnya benar, setelah itu banyak di Jakarta itu. Jadi sekarang udah ratusan per year di Jakarta. Dan saya senang, dulu kita mulai, sekarang banyak adik-adikku udah bisa. Itu yang kita mau.
Sehingga satu udah nih, kapan ada aneurisma di kupang? Dan nunggu dari dulu. Nah, yuk bantu ya. Jadi kamu koas nanti dokter kalau nemu sakit kepala hebat, turun kesadaran, kaku, kirim dokter Doni, dokter Erik, ada aneurisma, gua dapat. You dapat hadiah. Loh, saya berarti kamu pinter dong. Pinter dapat hadiah sekolah spesialis ke dokter Danasari. Loh, gitu kira-kira ya. Kalau you pinter loh, bukan hadiah duit ya. Berarti you tuh pay attention kan. Itu yang kita mau. Jadi yang kita mau tuh kuliah itu singkat saja, tapi menembus nirvana ini. Oh, ada PR ya. Nanti malam you buka internet. Apa itu atrisma? Itu nggak ada di internet. Kan gitu. Apakah internet itu bapaknya keras-keras? Nggak atrisma. Atau nggak ketemu. Kan gitu loh. Yang paling mungkin adalah tidak ketemu. Karena kasusnya seluruh dunia sama. Kenapa nggak ketemu? Karena you diem aja. Nggak public education ke masyarakat kampungan. Cari ketemu. Pasti dapat ya. Benar ya, kalau kalian dapat menemukan, kalau kamu dari dokter, lapor Bu Presina, kirim spesialisasi. Ya, slide. Nah, ini seperti ini nih aneurisma ya, di bawah mikroskop ya, slide. Slide. Nah ya, ini juga begitu. Ini bypass, operasi bypass ya, slide. Ini kalau gerakin videonya. Nah, ya, jadi ada mikroskop gitu ya, gede gitu. Ini namanya Sildian Fissure ya. Nanti malam cari di internet guys. Apa itu Sildian Fissure? Apa itu aneurism? Ya. Nah, ini kan boleh lihat ini aneurism ya. Tuh, akhirnya ini dicepet, dia nggak bisa pecah lagi atau di coil. DSA ada ya, non ya? Ada DSA. Buruan kamu cari bantu dokter Doni bagaimana nemu aneurisma. Nanti kita bawa ke sini alat-alatnya. Orang DSA-nya ada. Ya, itu ya harus nih namanya clipping. Nah, dijepit supaya nggak pecah lagi. Itu kita klip pertama kali di Indonesia tahun 1990-an kira-kira di Bandung waktu itu. Sebelum itu nggak pernah ada klip di Indonesia. Manusia sekian juta. Ya, jadi kembali lagi itu perlu curiosity. Perlu apa namanya ya nafsu untuk mencari tahu kalian. Apa sih kasusnya kan gitu loh ya. Ingat ya, kalau you bernafsu cari kasus dapat kasus, hadiahnya you dikirim spesialisasi. Ya dokter Chris ya. Serius ya. Oke, slide. Nah, ini brain tumor, slide. Tuh, ini gejala sakit kepala, kejang, ya, slide. Ini contohnya begini, ini gambar ini you bisa tadi di internet. Mudah sekali. Yang penting kapan you bisa nemuin kasus brain tumor. Ya, kirim ke RSU Yohanes atau ke Siloam. Kalau ketemu tumornya, ayo kita kurasi bareng-bareng gitu dong kira-kira. Ya, tentu semua tidak mudah, tapi harus mulai ya. Slide. Nah, ini tadi ya, tumornya begini-begini, slide. Nih, operasi craniotomy seperti ini ya. Dibuka kepalanya, tuh ya. Siapa mau lihat? Nah, ini dibuka kraniumnya ya. Akhirnya di dalamnya tuh. Ini suasana ini kamar operasi yang dulu. Dibelah dua kan otaknya di dalam ada tumornya. Nah, tumornya yang dibuang. Jadi inilah kerjaan dokter bedah saraf semestinya begitu ya. Jadi di Kupang kembali lagi dokter Doni mulai dengan tabrakan, stroke lama-lama makin meningkat. Itu target ya. Nah, makanya ada anak-anak baru itu mesti membawa angin segar, apalagi yang bisa dilakukan. Ya, slide. Nah, ini brain infeksi, slide maju terus sampai akhir tolong. Ini banyak ya, TBC banyak banyak sekali itu sampai otak ya. Slide, 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 slide. Nah, ini contoh kita waktu di NTT dan di ya di kami ini berdoa, jadi mulai mulai secara spesialis ya. Ya, nanti nah, jadi itu nah, terus ini dan makanya sendiri kita tahu kemudian masih ya ini dirancang di luar ya, ya.
Dan kalau mahasiswa mau kuliah di gedung bioskop boleh dibawa di video, ya. Lebih kalau ya. Oke, jadi hari sekarang kembali lagi itu wah, tugas bimbing ya, tugas dosen itu tidak mulia hinas, nggak ada tidak kuliah. Yang ada ngomporin kalian. Gampang banget kok untuk penulis itu mau cari sejuta referensi juga ada. Kembali lagi the question, you mau nggak? Ingat ya, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ada orang Cina, orang Bangladesh, pintar-pintar, you jangan sakit hati ya kalau you tidak mengejar mereka. Ya, jadi mudah-mudahan ya kedatangan kami nanti diteruskan Dr. Nasari itu well, kompor. You tidak boleh kalah. Ya, apalagi NTT itu kembali lagi ya, alamnya begitu cantik, udah pasti. Dan Labuan Bajo begitu dibuka yang bilang ya, aduh investor ya, tapi memang butuh investor. Kalau orang Labuan Bajo mau dicangkul berapa lama hotel nggak jadi-jadi. Tapi ya nggak apa dong. Nanti orang Bajonya pertama kali ya jadi front office dulu ya kan, sama manager. Lama-lama bukan lagi kan kembali dong. Nah, jadi gitu ada sekalian ya. NTT itu begitu mempesona. Dan satu hal terakhir saya sampaikan kepada kalian ya. Saya waktu ketemu Pak Abraham itu ya, Pak Abraham itu anggota DPD yang punya hotel. Nah, beliau itu ngomong ke saya, Merdeka, kenapa dia membuka fakultas keperawatan dan farmasi di UPA? Anggota dia ke saya ya, ini juara nasional, juara TKI, TKW luar negeri yang mati dibunuh orang. Kamu baca nggak di koran? Paling banyak itu Nah, jadi kalau Malaysia kemana-mana, ya, ya karena TKW kan tidak educated, sehingga gampang sekali kamu dikriminalisasi sama majikannya, akhirnya meninggal. Yuk itu nggak ada berapa peti mati rata ke EDP tiap tahun. Sorry ya, ini kan harga dirimu pasti enggak. Nah kan gitu kira-kira ya. Nah, Abraham itu jujur saya sangat salut. Saya mau mereka belajar di sini saja. Nanti ke luar negeri jadi perawat jadi farmasi dong, bukan jadi TKW. Menurut saya itu mulia. Ya, nah, kembali lagi di tugas undangan juga. Bagaimana orang-orang NTT yang punya bakat keluarnya jangan TKI TKW. Keluarnya tenaga intelek. Sehingga tentu nggak mudah dong dikriminalisasikan itu salah satu ya. Kembali lagi ini juga ngomporin kalian. Jadi sebagai orang NTT tersinggung nggak? Itu kata Pak Abraham loh. Dia bilang gaji saya setuju banget. Maka saya kita datang ngasih kompor ke mahasiswanya dia. Nah itulah negara kita. Kita juga nggak bisa ngomong jangan keluar negeri cari jadi kerja di kelapa sawitnya Malaysia dong. Soalnya sini nggak ada lapangan kerja. Kan begitu dong, nggak bisa salah menyalahkan. Nah sehingga kembali lagi the only way anak-anak NTT harus serius belajar, serius mencari ilmu setinggi mungkin, berkarya semaksimal mungkin. Itu satu-satunya jalan. Kalau nggak bisa. Nah tadi juga, nah, Dr. Tiko ngomong tentang gigi kan, saya kapan itu ke Sumba juga. Sumba itu ya kita kan punya dana donation kata terbatas, nginep di tempat yang kecil-kecil. Saya itu pun tak tahu Winata, Profeta nggak boleh mesti ke Nihi. Ah, Nihi katanya mahal banget Pak, aku nggak punya duit. Udahlah datang aja dulu. Wah ternyata bagus banget. Nah, Sumba itu jujur lautnya ya sorry ya mirip-mirip dengan di yang tapi yang namanya kompleks Nihi itu ya dibuat sedemikian bagusnya kayak Taman Firdaus kira-kira gitu. Apa artinya? Saya ngobrol ya, dengan adanya Nihi Sumba itu ada 700 orang apa itu Sumba Timur apa ya? Sumba Timur itu banyak aku yang kerja di Nihi kan gitu. Itu kan nggak ada pada pasir semua. Satu lagi di Atambua itu ya ada teman saya, Prof mampir dong. Saya punya proyek di Atambua. Proyeknya apa? Membuat tebu kebun tebu itu kan nggak? Di Atambua itu ada kebun tebu sekian ribu hektar. Yang semula kan itu Sumba kan juga batu semua, nggak bisa nembuh apa-apa.
bikin tebu dengan teknologi dari Israel. Akibatnya apa? Ribuan orang akan buat kerja di sana. Nah, so far anak-anak sekalian ya mungkin terlalu tinggi bagi kalian ya. Mudah-mudahan Pak Gubernur Munang nanti mau panggil investor yang begini. Kalau orang NTT yang nggak bisa suruh kebun tebu 1.000 hektar, bagaimana caranya? Tapi dengan begitu akhirnya banyak maju. Ya. Jadi mudah-mudahan ya. Tapi saya sangat yakin NTT itu begitu mau pesona, banyak orang datang. The question, you mau nonton atau mau ikut? Kan gitu ya. Kalau mau ikut harus serius. Ya, khususnya kalau di medis, ayo dong. Gimana medis nggak kalah. Dan kami kembali lagi, anytime kita akan datang. Ya, sorry aja kita nggak perlu dikirimi pasien dari NTT, tapi kita mau datang untuk operasi. Sampai saya tanya, ayo akan buat cari kasus, ayo di Didi kasus ini di Rote ya, tapi belum dapat ini. Kita juga mau carinya operasi sederhana itu mestinya ya. Nah, mudah-mudahan menstimulasi. Kalau kita operasi satu itu, oh orang Rote pengen nih dari bedah saraf, pengen bedah vaskular kan gitu dong. Oke ya, jadi anak sekalian kembali deh ya, mudah-mudahan kalian itu tergelitik, singgung, dan kalian mikir apa bener nggak sih yang dokter kamu mau itu? Kalau bener, you mau apa? Lagi mau nonton atau mau do something sehingga NTT nggak boleh kalah ya. Mudah-mudahan ya nanti next time kita datang lagi, bikin kuliah lagi, motivasi lagi. Atau nanti jika kita dengan Ibu Christina, welcome ya. Misalnya you pada waktu liburan 2 bulan itu, misalnya tuh mau magang di UPH di Islam, silakan. Karena memperluas cara pandang saja di sini. Kita juga gitu Bu Christina, kita itu saya mati-matian ya, akhirnya udah mulai tahun kemarin. Koas kita itu boleh rotasi ke Taiwan. Nah, luar biasa ya. Kenapa ya? Karena kita banyak ponco tadi kan, teman-teman gua semua. Dan, boleh dong. Jadi koas BPH itu boleh ke Taiwan. Mereka boleh milih bedah boleh, THT boleh, apa boleh. Dan nanti kalau di Taiwan ada ujian, baliknya kau pengen nggak usah lagi ujian. Yang kita buat itu. Ya, dulu sebelum COVID, koas kita bukan koas ya. Esket kita itu ke Melbourne University. Kita blok neurologi kan. Mereka ke Australia. Ada tuh 12 orang. Saya ngomong sama bulenya, tolong ya anak-anak bule dianggap seperti bule ya. Jangan sendiriin. Ujian sampai selesai. Kalau mereka lulus nanti ke UPH nggak usah lagi ke blok neuroscience. Nah mungkin ya dengan UI, dengan UPH, dengan Undang bertiga, Dr. Nasari ya, barangkali siapa tahu bisa tukar exchange, tapi bukan exchange sekedar dia, tapi benar-benar ikut blok. Menurut saya itu dimungkinkan ya untuk menstimulir mereka dulu ya. Next time ya dok, kita diundang lagi untuk bahwa Pak Ari apa yang kita bisa lakukan. Itu yang kami lakukan. Jadi tahun ini mudah-mudahan ada lagi ke Taiwannya. Minimum berapa minggu lah sangat. Oh Taiwan begitu ya cara memperlakukan pasiennya. Kan gitu dong kira-kira. Sehingga mudah-mudahan nular ke mereka. Oke ya. Gue terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Kalau ada satu beberapa pertanyaan, setelah itu mohon izin saya mau ke SOE dulu. Ditunggu di SOE. Ya. Terima kasih Prof. Tepuk tangan dulu. Ini kesempatan yang langka banget dibuka untuk teman-teman mahasiswa yang berbahagia. 2 orang dulu ya Prof ya. Untuk bertanya, silakan. Mungkin sangat terkesima dengan Prof. Kalau ini biasanya ini antara mengerti banget atau nggak mengerti sama sekali biasanya ya di jurusan. Cuman kalau sambil menunggu ya, saya sambil menunggu teman-teman semua mahasiswa mau bertanya, kalau boleh saya rangkum, Prof. Saya rangkum semua kompor, semua inspirasi, semua motivasi Prof. Saya ingat ada satu quote dari salah satu dokter mata, Dokter Arthur Lee. Ngomongnya begini, Prof. If you perform a good eye operation, you restore vision to one man. If you teach quality eye surgery, vision will be restored to millions in the world. Dan ini menurut saya Prof yang sedang lakukan. Terima kasih banyak, Prof. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tunjuk saja, tunjuk.
itu jangan dituntut. Kalau itu susah untuk diri saya sendiri, kita mau bertanya-tanya nih, mumpung susah ketemu profesor. Tapi ayo teman-teman, ini suatu kesempatan yang langka banget. Yang ayo digunakan untuk apapun. Mungkin bukan cuma tentang pelajarannya, tetapi tentang semangatnya. Prof ini banyak sekali. Saya dari tadi tergelitik dengan profesor, dokter, di belakangnya masih ada PhD, Doctor of Law, Doctor of Biometric ya Prof ya, Doctor of Neuroscience juga luar biasa. Long life learner banget. Ayo teman-teman, silahkan mahasiswa bertanya. Mau nanya apa aja kayaknya Prof bisa jawab nih. Oh ya, silakan adik tanya di sana. Kemudian yang lain ditunggu satu lagi sebelum Prof nanti berangkat ke sore. Baik, selamat pagi, Prof. Jadi, perkenalkan nama saya Tifanya Sari Devi Rohi, biasa disapa Anya dari pendidikan dokter semester 4. Kebetulan kemarin kami juga baru selesai melewati blok neuropsikiatri. Mungkin pertanyaan saya sederhana, dokter. Saya izin bertanya mengenai apa motivasi pertama dokter saat dokter terpikir untuk bersekolah menjadi seorang spesialis bedah syaraf, dan apa motivasi dokter sampai dokter sekolahnya itu kayaknya berulang kali ya dok sampai punya gelar yang sepanjang itu. Terima kasih dokter. Oke, Anya ya. Namanya Anya. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan kamu juga motivasi. Saya itu orangnya sangat ambisius. Jadi terus terang kalau saya kepengen apa itu Uber betul-betul ya. Saya dulu kepengen ikan arapaima yang 2 meter, tak Uber kemana sampai dapat pasien-pasien ditanyain semua, misalnya gitu ya. Itulah saya. Ada perlunya tentu ambisi itu meskipun tidak selalu bagus ya. Ambisi kegedean juga kalau nggak ada tenaganya bisa babak belur. Nah, kenapa jadi berasal? Sebenarnya saya tuh nggak kepengen berasal. Dulu ketika saya seumurmu itu ya, dari koas, dari mahasiswa gitu ya, ada suatu kongres dokter bedah Indonesia di Semarang. Saya dari UNDIP. Nah, dia tahu kalau ada kongres itu mahasiswa itu dari panitia. Kan jemput profesornya, bawain tasnya, kan gitu. Itu satu jemput sama orang profesor, keren ya, profesor dari Jakarta tuh. Dokter bedah itu kan gede-gede, gagah, ganteng, kaya, gitu dokter ya. Kepengen lah, terus saya di situ. Kepengen itu hanya dokter bedah saja waktu itu loh ya. Nah, akhir kata selesai jadi apa dokter ya, kalian kan mesti intensif ya. Waktu itu kita namanya WKS, wajib kerja sarjana. Nah, waktu itu ditulisin kalau aku mau ke Jawa 5 tahun kontrak. Kalau keluar Jawa 2 tahun. Nah, oke, aku pilih 2 tahun aja yang cepat. Apa namanya? Iya, supaya cepat sekolah spesialis kan dulu ya. Nah, saya milih ke Kalteng. Wah, saya dipanggil oleh Pak Desa. Ini di sana ya di Kalteng. Nanti kamu mati mayatnya di mana nggak ngerti. Dimarah-marahin saya. Enggak, pokoknya aku mau cepet. Akhirnya saya pergi ke Kalteng ya. Nah, ke Kalteng itu anyway betul. Aduh, nah, tanya kan. Enggak izin buang anak. Tapi ya udah enjoy saja. Tiap hari sama orang-orang Dayak itu naik jipung itu ya. Cari cari apa udang, cari apa ya. Habis kadang-kadang pasnya cuma 5 biji. Gue tinggalin jalan-jalan. Kan gitu dong. Jadi you guys, nanti kalau internship, enjoy your life. Oke? Okay? You dokter. Dokter itu long life study. Oke? Okay? Selesai internship, masih ada lagi toh magang, masih ada lagi spesial, panjang. Jangan lihat panjangnya, karena di setiap langkah dinikmati. Kan bilang tadi ya, aduh saya tiap hari makan tuh cuma untuk singkong gitu loh, sama kangkung, udah gak ada lagi, gak ada daging ayam, zaman dulu tuh gak ada, dikirim dari Banjarmasin, tapi itu nikmati saja. Akhirnya waktu berlalu selesai, saya coba daftar, ditolak di UNDIP. Dokter bedah umum ya. Daftar lagi di UNER, tolak lagi. Aduh, saya pikir ini kalau aku ditolak lagi, zaman dulu ya, zaman saya dulu, itu ya masih ada faktor-faktor sosial politik. Saya orang Cina, saya agamanya bukan Muslim, sulit waktu itu. Lu itu honestly ya, itu terjadi. Tapi udahlah, aku coba lagi. Saya mikir, sekali lagi dulu aku mau minta duit sama Pak adikku, aku mau ke Jerman aja lah, coba. Udahlah, jadi gelandangan biarin. Saking ambisinya.
Nah, untunglah ketika daftar, itu namanya Profesor Soekarno itu ya, itu bos kita dari Bandung, itu orangnya hebat, dan dia bilang, apa namanya, kamu kalau bisa dites, lu nggak peduli, lu Cina, Jawa, anak monyet pun gua keterima. Gitu kira-kira ya. Akhirnya diterimalah di Bandung tadi itu ya, saya belajar itu. Nah, Prof. Soekarno itu orang yang punya banyak kenalan di luar negeri. Maka aku lah yang pertama, kak, kamu pergi ke Jerman 1 tahun, ayo, seneng aku. Keliling-keliling Eropa kan itu dong kira-kira. Pergi ke Jepang, ya akhirnya itulah profesor yang menempa saya menjadi seperti ini dan menjadi orang yang berani mati, berani nyoba. Ketika pertama kali kita coba operasi, jangan tanya guys, mau dibully orang, mau dicekik orang kali, kira-kira. Tapi ya jalan terus. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Ya, jadi kembali lagi itu bukan story yang ringan, tapi tergantung. You ambisinya cuma mau selesai dokter umum atau you mau spesialis, mau profesor dokter, atau enggak. Nah, ini mungkin bagaimana? Boleh pilih. Semua itu baik-baik aja. You dokter umum, mau di atas buat terus, yang bagus juga. Yang penting, again ya, enjoy every step of your life. Ketika saya di Bandung, seperti dokter Doni dulu ya, aduh jangan tanya. Pagi sekolah, sore buka praktek, cari duit, nggak ada duit. Anak saya udah 2, tapi nikmati saja, jangan dianggap itu susah. Ya, kita mau kongres ke Singapura waktu saya ingat ya, nggak punya duit. Naik kapal itu bukan mau ini kelas tombol kan 3 hari 3 malam. Lewat Bangka nanti ya itu terjadi. Aduh kayak ikan asin tapi nggak apa-apa, enjoy aja guys. Jadi you nanti ya begitu selesai segera pilih Indonesia di mana saja. Udah jangan dengerin orang tuamu, pilih yang jauh. Kapan lagi bisa jauh dari orang tua? Enjoy kemanapun kau berada. Papua boleh, Jawa boleh, Alor boleh, semua tuh cantik tadi saya. Informasi. Ya kan, saya kalau pesan sama orang tua, Chat gitu. jangan jauh-jauh nanti bahaya. Ada. Aduh bu, di Jakarta lebih bahaya loh. Tiap hari yang mati 5 orang, yang diperkosa 10 orang. Loh, ya, di Papua yang mati malaria kan ya, cuman simpan. Sentuh. Dokter, Pak Dokter, dapat gaji UMR nanti 2 juta. Ya enjoy aja. Tanggal tua ya Indomie lah, sama bakso, sama kangkung kan begitu ya. Jangan jadi susah. That's the first time ya, intensif ya. Setelah itu kan you pengen spesialisasi apa dong? Pengen vaskular, deketin dia. Sore-sore antar kopi, dokter itu ngopi, ujung-ujungnya dok nanti aku direkomend ya. Kan gitu dok kira-kira. Iya, iya. Deketin Bu Kresina, dok nanti aku jadi staff di Undana ya, mau jadi biokimia kan gitu ya. Jadi hidupmu itu perlu strategi, ini mau apa? Deketilah orang-orang penting itu kan. Deketi dokter Doni itu kenalan banyak. Dokter Erik, dokter Doni sama Erik itu kalau rekomendasi orang ke berdasarkan hampir pasti diterima karena mau balik ke NTT. Nah kan begitu caranya ya, jangan kamu cuek-cuek dong. Emangnya dokter Doni nggak suruh cari kamu ya? Nah, yuk datengin dong. Dok, ayo dok, sekali-kali boleh nggak kita lihat operasi dokter Doni itu? Nah, itu menunjukkan bahwa you interest. Kan gitu dong kira-kira. OPH itu juga gitu. Oh, ini kok hasil dulu rajin loh. Otomatis ada catatan. Ini anak baik. Gitu ya guys. Jadi kalau you punya ambisi jadi orang hebat in the future, apapun bidangnya, itu you perlu strategi, perlu berkeringat, perlu pengorbanan, perlu dibully, ya. Karena orang sukses itu tidak mudah. No, nggak ada sukses yang mudah. Oke? Okay? Tapi kalau you nggak sukses, ya aku bilang tadi, nanti you jangan kiri. Kalau 10 tahun lagi isinya orang Jawa semua, Jawa, Malaysia, Bugis, NTT-nya, ya di belakang aja lah, di kampung, jangan kiri, kan gitu dong. Oke ya, jadi mudah-mudahan ini ngomongin kalian ya. Ayo, ini mau jadi apa? Selanjutnya spesialis anak. Ada bidangnya gede banget. Itu really good. Dia mau ke UI itu. Udah kesini dokter Anasari. Dia kenal baik dengan kepala bagian anak. Loh serius. Loh, kalau nilai sama pasti ada itu prioritas ya dok ya. Nah, coba tadi. Memang iya. Jadi kalian itu prioritas sekarang itu. Makanya, nah, tuh biasanya banyak tuh. Apalagi yang kau tunggu. Biasanya dokter. Iya. Nanti kalau bosnya pediatri gitu. Kita pun juga begitu.
Jadi ada ambisi, ada strateginya gitu dok. Jangan diam-diam aja kan tahu udah nomor satu siapa gitu. Kemudian, nah ini nanti di profesor pediatri, dana belum ada, gitu ya. Nah, Oke, ada satu lagi yang terakhir. Ya, silakan. Adik, yang berbaju hijau. wah, itu kan ada terowongan. Iya. Iya. Oh, ini Nick ya? Maaf, kamu potong rambut soalnya jadi ada yang dan juga dokter. Perkenalkan nama saya Euriko Putra Nixolge, biasa disapa Nick, dokter. Dan Prof, saya cuma izin bertanya dokter. Tadi kan sudah ditanya tentang motivasi dan juga bagaimana kita survive gitu dokter. Prof. Nah, saya bertanya dokter, oh ya, bagaimana tadi kan cek-cek. Prof juga sudah pergi ke beberapa tempat ataupun ke beberapa daerah. Nah, bagaimana Prof ingin menyampaikan kepada kita sebagai penerus dari NTT ini sendiri, bagaimana kita uh, mengedukasi kepada masyarakat itu dengan baik dan benar karena mungkin seperti pengalaman kami itu ada organisasi yang namanya TBM dan kami sering melakukan tendensi di CND dokter Prof. Nah, kami biasa sering edukasi kepada kalau misalnya kita mengecek tensinya mereka itu tinggi, biasanya 140 per 80 ataupun bahkan di 150. Nah, kita setelah kita mengetahuinya, mungkin kita bisa langsung edukasi kepada pasien untuk mungkin bisa mengatur pola makannya ataupun istirahat dan lain sebagainya. Namun terkadang uh, penerimaan dari masyarakat itu tuh masih kurang enak kalau merasa bahwa kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Nah, bagaimana dari Prof sendiri menyampaikan memberikan saran ataupun uh, tips dan trik kepada kami untuk mengedukasi dan juga percaya kepada masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Oke, Nih, dok, Nick, dari mana? uh, Bapak dari Larantuka, Mama tuh dari Lote, tapi lahir dan besar di Kupang. Oh, kok ada ketawa? Tidak tahu, dok. Gitu, aku udah orang tuh kamu mau jadi hebat. Oke, Nick, jadi kembali lagi, apakah itu ya? Artinya nanti kalau you kerja di suatu daerah, dokter itu ya di daerah bukan cuma ngobatin pasien, you understand? Bahkan fungsimu itu lebih banyak promosi dan sebagainya. Jadi artinya apa? You mesti jadi namanya entrepreneur. Entrepreneur itu bukan istilah yang keren ya. Istilah adalah dokter itu bisa membuat something di tempat bekerja. Nah, tadi dia mesti dari orang yang nice dong. Halo, halo, apa kabar? Selamat pagi, kan gitu dong. Sehingga you akan bergaul dengan masyarakat itu. Kemudian, ayo dong nyanyi, bawa gitar. Lu bisa main gitar nggak? Lu kan orang yang jadi kan kita nyanyi kita semua. Ya pokoknya dulu aku juga nggak bisa gitar di kawasan itu bawa gitar nantang-nantang yang main orang lain. Tapi orang sekampung cuma itu gitar yang ada. Nah, contohnya ya, lebih banyak akalnya. Misalnya ya, kamu nanti mau kemana intensifnya? Nih, tergantung milih yang mana. Mana? Tentang buat apa? Kalau itu kan di Flores ya. Flores juga keren keren loh itu. Ya jadi ya lu kalau kembali ke sana ya oke. Pokoknya you mesti jadi apa namanya entrepreneur. Jadi tiap hari kumpul-kumpul dengan ibu-ibu PKK, guru-guru, kan gitu dong kira-kira. Baru kau bisa ngomong. Nah, memang itu susah diomongkan rinci, tapi yang penting you harus berbuat sesuatu. Mesti meninggalkan sesuatu yang positif di tempat bekerja. Saya ya, next time ya, nanti kita jadian Chris ya. Saya itu saking edukasinya ya, saya membuat satu movie namanya Great Education. Movie itu 1 jam, bahkan 3 dimensi begitu. Itu isinya adalah otak itu seperti apa, penyakitnya seperti apa, kerjanya seperti apa, stroke seperti apa. Operasi yang you lihat tadi itu ya kita bikin 3D, 3 orang itu terpesona sembari takut. Nah ada satu pasien saya bujuk ini, you mau nggak testimoni? Testimoni itu ngomong ke depan kamera, dimasukkan di movie 3 dimensi. Oh, gua nggak udah karena gue sih kamu udah dia jalannya kayak gitu. Terus ya, Bapak Ibu jangan seperti saya ya. Itu kata dia loh. Terus karena aku dipanggil komite etik itu semuanya bahwa saya benar-benar ingin apa namanya mempromosikan. Nah akhirnya si ibu ini ngomong,
Ini korban stroke saya itu. Kalian jangan seperti saya dong. Kontrol ke dokter family, residen, itu caranya, salah satu ya. Nah, jadi kembali lagi banyak cara. Nah, nanti diskusi dokter Danasari lebih rinci lagi ya. Tapi prinsipnya itu something. Karena you itu di kampung nanti jadi promotor. Jadi orang yang mempromosikan. Kira-kira pekerjaanmu itu udah pasti banyak preferensinya ketimbang kuratif ya udah pasti. Nah, sehingga menikmati bergaul dengan masyarakat. Ayo bikin diskusi, nah, gitu dong. Ada orang stroke, ayo nih contohnya orang stroke, gitu dong Nek ya. Sekali-kali kamu pergi kembali lagi ke Jakarta, minta duit bawamu ya naik kapal. Pergi ke dokter Danasari, lihat bagaimana orang stroke ditangani oleh dokter keluarga dan sebagainya ya. Jadi again many things to do. Prinsipnya kalian semua kalau intensif di suatu daerah jangan cuek. Generasi muda ini penyakitnya adalah main gamenya itu bisa berjam-jam sehari. Itu buang waktu dan racun karena nggak ada gunanya. Jangan main game, mendingan cari YouTube tentang operasi. Kan gitu dong, mereka ya. Interaksi dengan masyarakat ya. Tapi ya, itu penting sekali bagi generasi muda. You harus sosialisasi, harus jadi promosi untuk masyarakat ya. Itu dokterku ya. Oke, jadi saya pamit dulu ke sore ya. Nanti lain kali kita datang lagi, Bu Kristina, anytime itu diundang datang dan karena apa yang kita bisa buat benar-benar kita ingin teman-teman di daerah itu adalah jangan jadi penonton yang gitu. Karena di Jakarta itu luar biasa maksudnya. Nah, ya sorry itu bagaimana ya bisa iri ya. Kita memang begitu ceritanya. Bangunnya dulu kan di Jakarta terus. Sekarang dengan pemerintah baru mudah-mudahan yang dibangun daerah terus. Nah, ada konsep di barat namanya bad boy. Nah, udah Pak. Siapa nanti yang praktek? Orang Jawa atau orang NTT? Sorry aja loh. Nah, itu tantangan ya. Jadi bagi kalian yang pengen spesialisasi buruan lapor Bu Kristina, direkomendasi, iuran dana, pengen spesialis apa, nanti balik. Itu dia ya apa lebih banget. Tuh, terus siapa berarti? Dari itu jadi gitu orang kalian ya. Jadi dari tuan rumah ya. Oke, terima kasih ya. Oke, ya. Terima kasih banyak kita yang sudah meluangkan waktu di sini. Doa kami supaya selanjutnya bisa lancar untuk pelayanan kesehatan di sore. Sama tim, Dr. Doni, Dr. Rodi, dan tim sekalian. Belajar. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Masih semangat? Masih semangat? Oke, siap. Dua, yang tidak kalah menariknya juga, yang Dokter Ganasari Widiawati Sanyoto yang sebagai staf di eh, FKUI ya dok ya, staf pengajar Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas di FKUI dan juga sebagai Kepala UPT Klinik Satelit UI Makassar yang akan menyampaikan tentang kedokteran pelayanan primer ya dok. Pelayanan primer. Siap. Waktu dan kesempatan silakan dokter. agak ditarik ke sini laptopnya. Kabelnya soalnya menggantung. Oh, nggak boleh kan? Dia nggak boleh gantung. Sampai tim khusus. Saya izin berdiri ya, teman-teman sekalian. Soalnya kalau sambil duduk, tambah ngantuk. Sekarang jam 2 pagi kan? Jadi ya. Enggak pakai laptop satu. Oh, bisa bawa cadangan dulu sini. Di copy filenya dulu satu. Bukan. Saya kantor saya. Oke, Sebentar. jadi Belum kita. terus 20 tahun ya, itu mau pakai berdasarkan gitu gitu gitu. Terus dipegang, pegang sini. James, Pegang, pegang. pegang Oh, begitu. itu main ini. Kasih snack itu di partai. James.
Kartu. Jadi terus kemudian saya kan di departemen kedokteran. Di kedokteran komunitas itu harus putar ke divisi-divisi. Jadi divisinya itu ada divisi epidemiologi, divisi transportasi dan kesehatan, divisi kedokteran okupasi, divisi kedokteran satu lagi, jadi divisi okupasi, kedokteran olahraga, ya kan? Ada lagi kedokteran penerbangan. Nah, tapi waktu lagi saya masuk belum ada olahraga. Jadi yang ada okupasi sama kedokteran keluarga dan tidur lagi. Nah, pada saat di kedokteran keluarga, saya terus kemudian jatuh cinta. Apa? Karena di sini mendapat tugas itu untuk mengangkat pasien, gitu ya. Mengangkat pasien. Misalnya ada pasien yang terus perlu berobat ke luar negeri, kita sebagai dokter keluarga mengantar, gitu ya. Begitu ke luar negeri, wah kok dokter keluarganya yang di luar negeri beda banget sama kita gitu ya. Kenapa kok terus dia begitu jagonya gitu ya. Terus ternyata memang mereka sekolah lagi dari dokter umum untuk jadi dokter keluarga. Dan disitulah terus kemudian saya mulai berjuang dengan teman-teman. Waktu itu dengan senior-senior, Prof. Aswad, deh, ya, gitu ya. Ya, terus Prof. Lukman Lubis itu berjuang untuk supaya ada sekolah lagi untuk dokter yang dilanjutkan namanya dokter keluarga. Nah, nanti kita lihat sebentar seperti apa ya. Oke, yuk. Jadi sekarang namanya kita berhasil ya. Berhasilnya tahun 2023 si Perkonsil yang menyatakan bahwa ada spesialis kedokteran keluarga lingkungan. Itu setelah perjuangan hampir 30 tahun ya. Nah, sekarang angkat tangan ya. Motivasi ini kan calon-calon dokter semua ya. Oke, sekarang angkat tangan siapa yang ingin jadi dokter karena kepingin menolong sesama secara bermakna. Angkat tangan. Tinggi-tinggi aja, tinggi-tinggi nggak apa-apa. Oke, ya. Puji Tuhan. Yang siapa yang terus pasti dia boleh dua ya, boleh dua kali, boleh tiga kali ya. Tangannya ya. Oke. Tangan mempesona. Nah, oke, nggak begitu banyak, nggak apa ya. Oke, ini tadi dong lihat operasi otak kayak gitu ya. Mempesona nggak sih? Mau pengen buta? Oke, kenapa pengen jadi dokter? Karena merasa kalau jadi dokter itu pasti hidupnya nggak akan membosankan. Nah, ya, siapa yang pengen jadi dokter? Karena kayaknya kesempatan untuk bekerjanya besar. Ya, ya. Oke. Siapa yang ingin jadi dokter? Karena kalau jadi dokter itu memperoleh kemampuan dan kesempatan untuk membangun hubungan dengan banyak orang. Yeay. Ya, oke. Jadi ini pasti orangnya nggak introvert, ya kan? Nah, siapa yang pengen dokter? Karena lihatnya dokter tuh kaya dan terhormat. Oke, ya. Nah, udah. Pengen jadi dokter tuh biasanya berpengaruh. Ya, oke, speak ya. Terus anggota DPR kalau misalnya dokter tuh pasti dipakai depannya ya untuk kepilih gitu. Ya. Jadi dokter kan itu relatif stabil dan penghasilannya oke. Ada ya. Oke. Siapa yang kepingin jadi dokter karena dokter itu pasti punya kemampuan berpikir kritis dan sanggup untuk memecahkan masalah. Gitu ya. Nggak yakin sama diri sendiri juga ya. Oke, ya. Jadi sebetulnya loh, hasil penelitian bahwa motivasi menjadi dokter tuh jawabannya seperti ini. Gitu. Ya. Oke, yuk. Slide berikutnya adalah
Ini kan kenyataannya gini, begitu kita jadi dokter, ini di bawah, kita akan bisa, kemungkinannya kita berpraktek langsung dengan pasien. Bisa kita itu nggak langsung ketemu pasien, tapi kita prakteknya di laboratorium, ya kan? Gitu ya, bisa. Atau terus kita menjadi peneliti, gitu, ya. Sekarang banyak sekali yang terus bekerja di NGO untuk menjadi peneliti, gitu ya. Atau terus langsung masuk ke BRIN, gitu ya, jadi peneliti. Atau kita masuk menjadi struktural di Kementerian Kesehatan, atau terus di WHO. Saya tuh udah mahasiswa, waktu yang saya dari sini mau jadi apa staf di WHO, terus dia bilang, saya waktu lagi pergi ke WHO ketemu dia loh, gitu ya, biasa. Jadi terus bisa menjadi manajemen klinik, manajemen rumah sakit, ya, jadi nggak ketemu pasien tapi menjadi manajemen. Nah, kalau misalnya kita ingin praktek berhadapan langsung dengan pasien, ada dua pilihan juga. Bisa di layanan primer, bisa di rumah sakit, ya kan? Di layanan lanjutan, gitu. Nah, kalau di rumah sakit itu bisa jadi hospital leave, ya kan? Kalau misalnya terus hospital leave itu adalah ya terus kalau misalnya masuk rumah sakit merencanakan ini ketemu sama dokter siapa, nanti terus kalau keseluruhan ketemu dokter siapa dulu gitu dari rumah sakit itu akhirnya balik lagi terus mengambil selamat dan sebagainya gitu ya. Atau dia bekerjanya di bagian kegawat, bukan betul, dia bekerja sebagai dokter yang non bedah gitu ya, seperti dokter di dalam gitu, atau yang bedah. Nah, kalau di layanan primer sebetulnya juga ada ada yang terus kita menjadi dokter ketemu pasien dan keluarga, ada dokter komunitas justru ya, yang sekaligus bertemu dengan satu kelompok dan gitu ya. Jadi sekarang kan teman-teman sekalian sambil ikut rotasi-rotasi sambil kita mana nih ya di sini gitu ya. Oke, yuk. Nah, jadi selalu ada pendidikan lanjutannya itu setelah ini karena memang mahasiswa kedokteran itu memang di kurikulumnya. Jadi kebetulan tahun 2008 sampai 8 itu saya masuk di DIPI yang bagian mengganti kurikulum kedokteran menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di situ tuh memang disiap. Jadi dokter Indonesia itu menjadi dokter yang disiapkan untuk melanjut jadi spesialis gitu ya, atau menjadi master gitu ya, master tertentu. Jadi semua disiapkan pendidikan lanjutnya. Tahun 2008 ya, kalau tadi Prof. Eka bilang masuk ke spesialis, spesialis gitu ya. Tetapi waktu tahun 2008 itu, waktu itu Fakultas Kedokteran ada 73. Ada berapa yang buka sekolah spesialis dari 73? Cuma 13. Ya kan? Jadi kan kesempatan untuk terus masuk sekolah spesialis itu membutuhkan sekali gitu kan. Nah, oleh karena itu terus eh, apa berjuang juga gitu ya. Berjuang bahwa sekolah yang swasta pun boleh. Waktu itu sekolah negeri gitu yang boleh. Sekolah negeri yang boleh buka sekolah spesialis. Padahal ternyata nggak semua sekolah negeri itu juga bagus. Dan nggak semua sekolah swasta itu nggak lulus. Nah, ya, jadi terus fair dong gitu. Jadi bukan karena swasta atau negerinya, tetapi karena kemampuannya untuk membuka sekolah spesialis gitu. Sehingga uh, sekarang apalagi untuk yang kita yang berjuang dokter keluarga, kita mendorong supaya semua sekolah kedokteran yang mampu untuk membuka spesialis kedokteran keluarga buka. Gitu. Jadi dari tahun 2023 itu begitu keluar Perkonsil, uh, 19 ya, 2019 begitu keluar 2019 keluar Perkonsil bahwa ada spesialis kedokteran, sehingga terus langsung pada saat ini sudah ada gitu ya, 10 spesialisasi itu. Jadi tadi saya juga berbincang dengan Ibu Dokter Kristina untuk yuk kita mulai meneliti untuk membuka spesialis ini gitu ya, begitu nanti sudah bisa membuka spesialisasi. Oke,
Yuk, kenapa? Karena sebetulnya layanan primer itu juga suatu tempat untuk berkarya. Ya enggak? Selama ini dokter-dokter yang terus berkarir di layanan primer merasanya bahwa dia karena nggak diterima di sekolah spesial. Mau nggak mau gue di sini deh, ya kan? Atau terus ini sebagai jalan pintas apa jalan sementara gitu ya sebelum saya ada spesial. Jadi cuma 2 tahun di situ, cuma 5 tahun terus pergi kan meninggal. Padahal di situ adalah harusnya menjadi tempat berkarir dan harusnya yang ada di situ itu memang disiapkan untuk menjadi dokter yang klinis. Ketika terus kemudian ketika saya berjuang di dokter keluarga itu yang yang menolak gitu ya, yang menolak bilang fakultas kedokteran menyiapkan dia di layanan ringan. Tapi ternyata apa? Ternyata begitu dia di puskesmas, yang terus sekarang sudah diteliti, itu dia dikasih pelatihan oleh Kemenkes 80 pelatihan. Dan setelah dikasih 80 pelatihan, dikasih gelar. Enggak kan? Padahal itu lebih dari sekolah spesial. Gitu. Ya kan? Kok nggak sekalian terus itu namanya spesialis di level 3. Gitu. Ya kan? Jadi kan berarti memang belum cukup di sekolah kedokteran itu berarti belum cukup sehingga dikasih pelatihan-pelatihan terus. Tapi kenapa kok nggak sekalian di waktu itu juga ada yang terus bilang, Pak, banyak yang bilang sekalian aja, kids aja siap. Tapi akhirnya apa? Nggak adil gitu. Nggak ada untuk dokter yang kepingin jadi dokter bedah vaskular, dia disuruh ditambahin sekolahnya 2 tahun lagi jadi dokter karena ditambahin bidang-bidang yang itu dia padahal dia pengen jadi dokter bedah vaskular gitu ya. Jadi itulah yang terus kemudian kita berjuang bahwa oke, dokter udah lulus sediain sekolahnya kalau dia ingin berkarir di layanan itu gitu. Ya, nah, nah sebelum itu kan sudah ini ya. Ya, ini bisa dimainin nggak videonya? Kita lihat yang namanya dokter keluarga ya. Nonton dulu dikit boleh? Oke. Video sebentar kan. Soal video. Videonya bisa tuh buka YouTube aja di copy copy aja linknya di ya wifi-nya kasih wifi oke Ini soalnya oke. Hmm. bisa. Nanti di skip Jadi teman-teman juga bisa lihat sih gitu. Jadi kurikulum kita sebagian besar dari gitu. sampai Ya, oh suaranya tidak keluar sana suaranya Oh, suaranya tidak keluar. oh ya suaranya ya. Ada ini. itu tidak bisa Kalau connect bisa. kalau Connect itu bisa. Kalau suara. kalau dilepas kabel ini baru bisa Coba. keluar iya Oh gitu ya? iya tidak bisa jadi suara Bisa connect. Langsung aja. ini ada teknis salah suara teknis suara Ini mungkin bisa dijelaskan videonya dokter film bisu ini Oh, nggak bisa. iya Iya. tidak bisa Ini suara sebesar karena screen size ini gimana bu? Dari awal. Jadi ini ada seorang dokter, dia masih muda, terus kasih selamat dan bilang kalau mereka apa istrinya hamil. Terus istrinya ini kelihatan depresi gitu bahwa dia habis melahirkan. Jadi dia bilang, memang kamu tuh kayaknya harus depresi habis melahirkan. Gitu kan? Oke. Datang lagi, lihat nih dokternya udah mulai tua. Terus, oh nggak tanya kembar yang sekarang gitu ya kan? Nah, udah gede, dokternya juga udah lebih tua, semuanya
ada kutunya, gitu, rambutnya ada kutunya. Nah, ini si dokternya ngasih tahu bahwa si ibu ini kena kanker payudara, kan? Nah, ini dia sudah selesai, terus dokternya bilang, wah ternyata bilang total, ya udah treatment. Gitu. Ini kayaknya suaminya ada masalah, dokternya udah agak tua, ini suaminya juga agak tua, bilang, you to smoke, apa, to stop smoking. Tuh. Ini juga you have to stop smoking gitu, ya kan? Ternyata kemudian datang you lost your boyfriend gitu, jadi suaminya meninggal gitu. Oke, terus jadi lihat perkembangannya tadi pasangan baru, sekarang suaminya meninggal, sampai terus dia punya cucu, gitu kan? Punya cucu gitu tuh, ya. Jadi itu dokter keluarga, ya kan? Satu siklus kehidupan dari keluarga ini. Tuh. Siapa yang kepingin jadi dokter keluarga kayak gini? Ya, malu-malu ya, masih angkat tangannya ya. Oke, Semester 4. Kas ada. ya misalnya kalau mereka lagi ada keluhan, ya, nah, kan jadi dokter keluarga, nah, coba bayangin berapa banyak di Indonesia saudaranya dokter, banyak dong. Terus siapa dokter keluarganya mereka, ya kan? Jadi harus ada dokter keluarga untuk semua orang di Indonesia. Gitu. Nah, ini saya ingin kasih lihat, jadi ini saya bikin sendiri itunya, petanya dari tulisan di bawah, dari hasil penelitian yang dibuat oleh Delbes ini. Delbes itu adalah suatu yayasan di Kanada, itu yang perusahaan yang ya banget gitu, tapi terus dia CSR-nya aja udah segitu banyak gitu ya. Terus sehingga dia bikin penelitian-penelitian, salah satunya penelitiannya adalah eh, mulai tahun berapa di negara itu membuka pendidikan spesialis kedokteran keluarga, gitu ya. Jadi kita lihat di Kanada sendiri yang paling lama karena itu tahun 1960 gitu. Sudah mulai ada bikin itu. Jadi di Indonesia baru mulai bikinnya 2020. Terlambat, lebih baik terlambat daripada Tidak sama sekali. tidak sama sekali. Oke? Ya. Nah, tadi Prof. Eka juga bilang, lama nggak sih sekolahnya gitu. Oke, di Australia ini kayak gini nih, nggak ada itu ya emang ya. Jadi kalau misalnya di Australia ini yang ada apelnya tuh SMA ya, ngikutin ya. Nah, SMA yang ada apelnya, terus dia masuk ke sekolah kedokteran. Masuk ke sekolah kedokteran 4 sampai 6 tahun medical school. Sama dong, ya kan? Terus dia masuk menjadi internship setahun. Sama dong, ya nggak? Nah, tapi terus habis itu ada ngambil jadi residen 2 tahun lagi. Oh, oke. Ya, oke. Eh, habis jadi residen, dia terus kemudian daftar gitu, daftar ke yang namanya Academic of General Practice Training gitu. Terus dia jadi training di situ setahun, terus 2 tahun, terus tahun lagi di rural, terus dari situ ujian. Oke, habis halaman selanjutnya, habis ujian, kita lihat yang ketiga nih ya. Dia 2 tahun mesti eh, apa sambil pakai. Ini tadi ya udah ujian. Nah, ujian ini mau ngambil yang fellow yang FRACGP aja atau sekaligus ambil yang rural generalist fellowship. Gitu. Ada dua macam. Gitu. Tapi bisa ambil dua-duanya sekaligus, yang biasanya kalau di rural mereka harus ambil dua-duanya.
Jadi karena ada hal-hal tertentu, kalau rural itu, misalnya ada operasi-operasi yang mereka terus dilatih. Karena ya, tempat um, ngerugi, gitu ya. Nah, jumlahnya dan semuanya udah ngikut belum dari tadi? 13 tahun, ya. Dari mulai masuk ke medical school. Jadi 6 tambah 7. Oke, yuk. Dan di Indonesia, gitu kan? Anda juga sekolah SMA 3 tahun, terus sekolah kedokteran, S.K sama profesi ya, 6 sampai 6,5 tahun, masuk internship, kerja jadi dokter, karena harus syaratnya kerja jadi dokter dulu, baru boleh masuk ke PPDS, SP, KKP, 3,5 tahun. Berapa nih? Kira-kira? 1, 2, 3, 6,5, tambah 6,5. Sama ya? Persis. Gitu. Ya, jadi sebetulnya nggak ada alasan sih. Karena emang kebanyakan di luar negeri juga untuk jadi spesialis kedokteran keluarga sama gitu ya, lamanya. Dan emang anak-anak saya juga jadi akhirnya saya mau jadi dokter jadi soalnya sekolahnya lama. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, tapi kita menjawab untuk SPKKLP soalnya nggak sama sama residen lain. Kalau residen lain itu terus kemudian kumpul kan, kayak dokter kumpul di Jakarta, nggak bisa kerja, jadi residen doang, ya kan? Jadi terus makan tabungan ya kan? Nah, kalau SPKKLP itu karena dia udah bekerja di layanan primer 2 tahun kan, dia jangan keluar dari pekerjaan. Dia bisa sekolah sambil bekerja. Gimana caranya? Yang kalau di FKUI 6 bulan pertama full online gitu sekolahnya. Terus nanti 3 semester berikutnya, setiap semester mereka akan dikumpulkan untuk belajar skills itu 2 minggu, terus kemudian 3 minggu. Selanjutnya, pas lainnya dia bekerja di tempatnya sendiri, dia kumpulin tugas-tugasnya dari pasiennya gitu terus dibimbing. Dan, nah, nanti terus 3 semester terakhir dia bekerja di tempatnya sendiri, kita kasih tugas-tugas portofolio mengembangkan kliniknya supaya kliniknya terakreditasi, supaya terus bikin diagnosis komunitas, gitu, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya sambil terus kemudian prakteknya diperbaiki sesuai yang sudah full di tempatnya sendiri. Gitu. Jadi dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Gitu. Ya, itu yang terus kita lakukan karena ketika kita fokus ke Kemenkes di bangunan itu, dokter puskesmas yang bekerja orang sekarang nggak semua puskesmas punya dokter, terus sekarang gitu ya. Orang sekarang nggak semua puskesmas ada dokter, jadi nggak ada dokter puskesmas. Dokter bekerja di puskesmas. Nanti itu. Ya. Kemudian ini fungsinya jadi kita bisa baca detail tapi yang penting dia kayak tadi kayak jadi dokter keluarga ya kan yang terus juga ke keluarganya dan ke komunitasnya. Yuk, slide. Nah, ini juga soalnya untuk adik-adik belum terlalu penting karena sekarang ada transformasi pelayanan kesehatan. Tahu tahu nggak bahwa Menteri Kesehatan yang bisa bikin ini bikin transformasi pelayanan kesehatan. Ada yang primer, ada yang konsuler gitu ya. Nah ini yang primer ini tempat-tempat di mana fungsinya SPKKL itu di mana. Yuk nanti aja kalau udah belum mau jadi SPKKL kita lanjutin. Kita lanjutin aja ya. Terus terus aja lanjutin lagi. Nah ini kali ya salah satu contoh yang tadi si Prof. Kalau tadi Prof bilangnya hipertensi, kita ngomongnya diabetes. Ya, siapa yang udah belajar namanya diabetes mellitus? Ini kan sekarang kalau misalnya diabetes itu tidak diidentifikasi, dia terus kemudian dia gula darahnya tidak terkontrol. Jadi kalau gula darahnya tidak terkontrol, akhirnya Hah? Terjadi apa tadi pasiennya stroke. Jadi stroke dan sebagainya itu adalah komplikasi. Dan sekarang di Indonesia yang the first burden disease artinya adalah penyakit yang membuat beban tertinggi dari negara
adalah stroke dan penyakit jantung. Gitu. Kenapa? Kenapa beban? Begitu stroke, dia kemudian nggak bisa kerja seperti semula. Kalau dia kemudian nggak bisa kerja seperti semula, yang terjadi apa? Keuangan keluarganya menurun. Ya nggak? Itu menjadi beban. Ya kan? Jadi supaya kita nggak sampai ke sini, yang kita lakukan harus mulai dari sekarang. Di slide berikutnya, soalnya yang terjadi adalah mulai dari awal udah tahu, kita udah diajarin bahwa kalau misalnya sebelum dia jadi diabetes, dia harus perubahan gaya hidup. Tapi untuk terus konseling gaya hidup, ternyata nggak mudah. Jadi itu ada pelatihannya sendiri. Jadi gagal gitu untuk ditahan. Belum lagi sudah saat kita harus screening dan kita terus harusnya lihat bahwa dia udah mulai pre-diabetes. Tapi kita terus kemudian nggak berusaha untuk mencegah dia supaya jangan jadi diabetes. Tetap aja jadi pre-diabetes atau malah hilang. Nah itu ada pelatihan khusus ya. Jadi itu gagalnya sering di situ. Apalagi terus kemudian gagal pada saat dia ternyata udah diabetes, nggak membuat dia berada. Jadi kayak kita setiap kali kasih obat yang sama, kasih obat yang sama, ya. Terus kita terus aja gitu cuek terus ya udah kasih obat ini juga jadi seadanya ini gitu ya. Tapi diterusin akhirnya dia stroke juga. Gitu gagal ginjal juga gitu. Itu nggak benar. Ya kan? Jadi kita mulai cegah dari setiap tahap yang ada. Itu yang dilakukan oleh spesialis kedokteran keluarga medisnya gitu. Ya, jadi ini nanti juga tentang stunting sama itu pokoknya yang penting. Nah, dokter spesialis kedokteran keluarga dan primer tuh terus belajar USG untuk kehamilan. Dan hanya untuk apa, memeriksa bahwa dia tidak ada risiko gitu ya. Tapi juga kemudian dia juga memeriksa apakah uh, risiko itu bukan hanya kepada ibunya, tapi juga risikonya ke bayi yang dia lahirkannya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan sebelum dia lahir yang supaya tidak terjadi risiko masalah kesehatan. Gitu, ya, termasuk untuk yang stunting. Jadi kenapa terus kemudian kita selalu bilang bahwa yang untuk stunting ini karena adanya ketidaksetaraan. Sehingga uh, kita mempropos gitu bahwa oke, berarti di semua puskesmas, baik itu di perkotaan, di pedesaan maupun di DTPK itu harus ada SPK supaya ada kesetaraan dari supaya semuanya pelayanan itu diberikan oleh dokter-dokter yang memang ahli silakan berikan gitu ya. Terus aja. Nah ini perannya nanti bisa baca, boleh diambil slide-nya. Yuk kita terusin aja. Saya cuma kepingin lihat, saya pengen kasih lihat apa yang terus kemudian Kemenkes targetkan ya. Terus aja. Jadi ini peluangnya ya. Jadi sekarang sebentar lagi akan keluar peraturan Menteri Kesehatan bahwa setiap puskesmas harus ada satu SPKKLT yang terus juga di klinik BPJS, gitu ya. Ya makanya terus begitu banyak yang terus diharapkan jadi SPKKLT. Ya, terus, nah ini gini sehingga akan ada 3 jalur. Kalau yang sudah berpraktek lebih dari 10 tahun, gitu ya, mungkin nanti ada ibu nanti dan sebagainya yang udah berpraktek lebih dari 10 tahun di layanan primer, kepingin jadi SPKKLP, dia tinggal daftar ke Kolegium, ya kan? Nanti bulan depan begitu akan terus ada websitenya untuk terus dibuka pendaftaran untuk dia dianggap jadi SPKKL karena dia udah pelatihannya begitu banyak, ya kan? Tapi nanti terus setelah dia daftar dan jadi akan ada pelatihan online yang terus menyambut kan pengetahuannya dan sebagainya. Itu udah 10 tahun. Kalau misalnya belum 10 tahun, tapi udah lebih dari 5 tahun, masuk ke prodi SPKKLP yang udah buka. Kan sekarang 10,
tahun depan ditargetkan ada 5 lagi butuh. Nah, yang terus didorong batu-batu gitu. Jadi belum tahu siapa aja lagi gitu ya, tapi mesti ada 15 tahun depan yang terus nanti menerima RPL. Jadi RPL itu dia udah bekerja 5 tahun, tapi belum 10 tahun, masuk ke fakultas kedokteran, ke prodi, terus nanti, oh udah apa aja ya, udah pelatihan apa aja, udah ketemu pasien apa aja, sehingga sekolahnya campur 3,5 tahun, tapi cukup 1 tahun. Nah, kalau kurang dari 5 tahun, baru terus sekolah spesialis full 3 tahun. Dan sekarang pada uh, tahun ini itu Kemenkes menyediakan dana LPDP untuk spesialis kedokteran kandungan Cina 600 dokter dan yang daftar baru 45 gitu ya, jadi itu sebetulnya peluangnya sangat besar gitu. Jadi nanti mudah-mudahan tahun depan juga masih diteruskan peluang untuk apa, beasiswa gitu. Jadi itu kira-kira dok kalau untuk yang khusus. Jadi saya berharap bahwa saya teman-teman sekalian ada rasanya yang ini yang kelas-kelas gitu ya. Terus kayaknya saya tertarik sih untuk jadi dokter keluarga gitu ya. Nanti terus hubungi saya. Kalau dari sini banyak nanti saya dorong Ibu Christina untuk buka spesialis supaya terus bisa jadi gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Danasari sudah membuka pengetahuan dan wawasan baru dok ya tentang suatu hal yang mungkin sebelumnya kita belum tahu. Kita buka satu pertanyaan saja mungkin karena keterbatasan waktu. Dokter minta maaf teman-teman dari mahasiswa juga mau ada kuliah setelah ini. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Nick sudah yang belakang aja. Maaf ya Nick, nanti mungkin bisa nanya sendiri sama Dokter Danas. Mari silakan. Ini Emma ya? Coba. Ivana, Boleh. Baik, yuk. Jadi itu pertama kali saya dengar tentang spesialis gitu. Nah mungkin uh, kalau saya tidak, nah saya salah. Nah menyenangkan mungkin yang saya salah kita bisa menjadi bagian dari perjalanan suatu keluarga. Nah selama dokter menjadi kakak ini, kira-kira kakak layanan yang menjadi keluarga. Begitu foto lagi nggak? Begitu foto lagi nggak? foto bersama. Oke, Nggak lagi. terima kasih Ivan. Nanti fotonya bersama mahasiswa. Jadi ada tadi kan belum dengan mahasiswa ya. Kita berdiri. Di tengah-tengah mahasiswa foto dari Udah the whole. Jadi bukan hanya fisiknya, ya psikologisnya, secara psikososial, budaya, spiritual. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun yang sebetulnya nggak tahu gitu. Jadi masalah fisik itu selalu ada masalah-masalah lain. Dan kemudian yang menyenangkan lagi adalah saya selalu melihat bahwa seseorang ini sebetulnya ada masalah keluarganya nggak sih yang bikin dia seperti ini, gitu. Ya kan? Kalau misalnya dia terus kemudian ternyata keluarganya itu fungsinya ada yang masalah, kenapa sama 42 tahun misalnya sama-sama diabetes mellitus berat yang enggak gitu. Karena ini didukung selalu sama keluarganya yang ini tinggal sendirian gitu. Ya, itu sangat menyenangkannya adalah kita menjadi sensitif untuk melihat itu. Sehingga kita pada saat penata laksana, kita menata laksana
sekaligus gitu, bukan pasiennya, tetapi juga keluarga. Gitu. Dan kita diajarin bagaimana berkomunikasi yang terus yang tadi Nick tanya, gimana caranya supaya orang ikut. Karena kita diajarin yang namanya kompeten budaya. Nanti teman-teman bisa cari yang namanya culture competence. Gitu ya, culture competence of medical students. Gitu ya, kompetensi budaya pada mahasiswa kedokteran, ada juga kompetensi budaya pada dokter. Jadi kebetulan juga saya memang S3-nya di Culture Competence. Jadi sangat menarik, ternyata faktor budaya dari pasien dan keluarga itu sangat mempengaruhi kesehatan. Oke. Gitu Ivana, makasih. Dan dokter ini serangkaian kita pagi hari ini untuk kuliah kamu. Terima kasih semua yang sudah datang. Sekian sekalian supaya setelah ini kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik dan terbongkar besar inspirasi pengetahuan ilmu ini mungkin tidak berguna saat ini, tapi semoga bisa menjadi hal yang besar di kemudian hari yang membawa teman-teman menjadi yang lebih baik dan yang saya tahu pasti teman-teman bisa menjadi yang dibanggakan oleh orang tua, ya, menjadi apapun yang diinginkan. Terima kasih dokter, Ibu Dekan, dan semua teman-teman semua. Selamat pagi. Foto dari bergabung sama Mas Jim. Nanti fotografer dari atas ya. Kamu foto ke atas Mas Jim. Teman-teman semua berdiri ya. Terima kasih Dokter Teguh. Kita foto bersama. Yang ambil gambar bisa dari atas. Jadi dari mahasiswa silakan jika berdiri. Kayaknya bisa ya kalau berdiri. Apa ada yang duduk? Ada yang berdiri itu. Nah, betul. Ini ada yang bisa berdiri. Yang berbeda. Udah pas ke tengah. Oke, kamera ini. Sekali lagi, 1, 2, 3.